kita akan dengarkan sama-sama. Kali ini yang akan disampaikan oleh guru kita, akhina billah, Al Ustadz Irfan Al-Bantani. Karena dia asli dari Banten, jadi Al-Bantani. Kalau dia dari Betawi, Al-Betawi. Karena udah jadi orang sini, jadi Al-Bantani. Aslinya mah orang kampungan saya, Bu. Ono Semanan, Al-Betawi. Jadi sekarang Al-Bantani. Alhamdulillah. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Enggak jauh beda sama Habib, Bu, gantengnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin opak dari beras, kompak cuman kurang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin opak makan pakai laksa, kompak mudah-mudahan gak kepaksa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam. Makasih Pak Agus ya. Dan kul pada panggil ini. Iya masih muda. Masih muda. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairul umam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyil akmalil af'am Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhi makarimi syam wa ala alihi fi suluki dinihi tazam wa sahbihi hummatid dinil aqwam. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, yang mulia yang terhormat, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para pemimpin majelis ta'lim yang dari berbagai macam warna kerudungnya. Saya nggak tahu nama majelisnya, yang jelas kerudungnya beda, berarti beda majelisnya. Benar. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ketua MUI, yaitu Kecamatan Cibodasari, Bapak Haji Sulaiman. Ya, beliau orang tua saya, beliau yang menjadikan dakwah khusus Kecamatan Cibodasari. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Juga tak lupa pula di depan kita hadir para orang tua yang Masya Allah luar biasa semangatnya. Ada Bapak Haji Zirwan, ada juga Bapak Haji Damanik, ada juga ada Bapak Haji Suryadi. Mudah-mudahan seluruhnya para orang tua, para asatidz, para ulama, kita semua yang hadir
diberikan oleh Allah sehat jasmani dan rohani ya Rabbal alamin. Juga tak lupa pula MC yang sangat luar biasa, padahal beliau itu multi talent. MC bisa, ceramah buku, apalagi jelas. Kori juga bisa, enak suaranya. Makanya kalau ngundang apa dia mah nggak penting ada kori, nggak ada yang ceramah, dia aja sendiri cukup. Cuman kasihan yang lain ya. Jadi kawan saya, sahabat saya dari Semanan Kalideres ini juga sama tim Hautroh, masih muda, masih bujangan, belum punya calon. Ya banyak yang belum pada nikah, belum pada kawin, malah ganteng-ganteng banget lagi. Ya ganteng apa gitu. Nah itu juga sahabat-sahabat saya. Cuman karena tadi tak ada Kori nggak bisa hadir, murid saya Timi Fauzan akhirnya digantikan Ustaz Amir dadakan. Segitu dadakan bagusnya luar biasa, apalagi niat, apalagi beneran. Segitu dadakan, Masya Allah luar biasa. Kita doakan Pak Ustaz Amir, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah, amin ya Rabbal. Ini terusin nggak? Duduk aja ya. Iya, masa di situ duduk saya berdiri. Ya. Soalnya ini kalau ibarat orang Betawi namanya buruk sikut. Ya panitianya, dia juga di DKM, dia juga yang ngedekor panggungnya. Ya sampai malam gak tidur. Jadi udah dadakan. Tapi enak yang dadakan. Tahu bulat dadakan enak. Gurih. Di dalam kitab namanya Madarijus Su'ud. Kitab apa namanya? Madarijus Su'ud. Yang bisa jawab saya nggak kasih duit. Habis duitnya banyak. Bocah enak banget begitu. Saya juga pengen begitu, makanya doain ya. Saya nggak mau gocap kalau banyak duit mah 200.000. Kalau ada, nggak ada mah yang mau dikasih. Di dalam kitab namanya Madarijus Su'ud, itu syarah daripada kitab Al-Barjanzi yang dibaca tadi. Ya, dan lihatin aja Al-Barjanzi. Itu siapa namanya? Pengarangnya Syekh Ja'far Al-Barjanzi. Dinisbatkan kepada kampung namanya Al-Barjanzi. Disarahkan oleh Al-Imam Nawawi yang tadi Habib jelaskan makamnya di Mahlah, itu Tanara, asli orang Banten, yang punya ratusan kitab karangan, bahkan ada mentafsirkan Quran juga ya, tafsir Nawawi. Dikatakan wa'lam annal i'tina'a bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa dhalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyah. Arti kagak? Iya juga arti itu yang ya. Jadi kita perlu guru, ternyata perlu guru buat ngertiin, nerjemahin kalimat-kalimat sulit dalam Quran, kalimat-kalimat yang muskilat dalam kitab para ulama. Maka dikatakan menurut ilmu nahwi wal sarfi ada kalimat wa'lam ya. Jadi kita sedikit ngaji, sedikit guyon biar pulangnya dapat ya. Kalau ada kalimat wa'lam itu sesuatu perkara yang amat sangat penting. Ada apa ini ya? Oh wa'lam, kata kita mah warning. Ini harus tahu nih. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Caution ya? Apa caution? Jadi harus tahu. Ketahuilah olehmu wahai umat Islam, annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa bahwasanya merayakan peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
min a'zamil qurba. Itu yang sepaling besar-besarnya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan di majelis maulid, bukan di majelis tahlil, kita mau deketin diri di mana? Ya, ada juga majelis al-ghibah, ada di sono di Jakarta. Kalau pagi-pagi tukang sayuran datang kumpul satu, akhirnya jadi tuh majelis ghibah. Rame jadinya. Nah, kalau majelis maulid min a'zamil qurba, itu sepaling-paling yang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada lemes amat kayaknya ya, saya turun aja ke situ kali ya. Ketinggian ya. Jadi dangak begini. Panas. Dangak. Min a'zamil qurba, sepaling besar-besarnya ikat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, namanya anak-anak kita itu mah nggak apa-apa. Sepaling dekat-dekatnya a'zamil qurbat, biar dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begini kelihatan kasepnya ya, soalnya malah kelihatan kesaingan sama Pak Anda. Lanjut. Jam berapa ini? Jam 10 baru. Masih jauh ya? Ya pelan-pelan aja. Maulid itu banyak tidak membutuhkan dalil, walakin yahtaju biqalbin sahih, melainkan merayakan maulid itu butuh hati yang bersih, hati yang benar, yang lempeng, yang iman kepada Nabi. Gak butuh dalil. Tapi penasaran, saya pengen tahu Ustaz. Yuk kita buka Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dicari cing baik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kalau ada ayat Quran kita dengar, ada yang baca kita dengar, sambut zikir dengan lafaz Allah. Ulama kasura zikruhu fakasura ajruhu. Semakin banyak nyebut lafaz Allah, semakin banyak pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Qul bi fadlillah, katakanlah oleh wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita bergembira. Apa fadl Allah dalam ayat itu? Kita serius dikit ya Maya, nggak apa-apa. Emang kalau ibu ngaji serius ngantuk. Ya, bapak-bapak memang gak serius atau enggak, memang diem aja, dia mah tahu-tahu kue habis aja sepiring. Pengalaman saya. Nyender tutup kopi habis aja begitu memang. Terus ya 10 menit lagi. Apa fadl Allah, karunia Allah? Maka dalam kitab Ibnu Katsir tafsir ada juga Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Asy-Syuuti, fadl Allah adalah Quran, fadl Allah adalah nikmat akal, karunia Allah yang besar adalah iman, karunia Allah yang besar adalah Quran, dan rahmat Allah. Sebagian ulama mufassirin, ulama tafsir mengatakan rahmat Allah yang paling besar adalah Al-Quran,
Dan dalam tafsir lain, yakni tafsir ayat ditafsirkan dengan ayat rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, maka dengan fadl Allah, dengan adanya karunia Allah, yakni nikmat iman, nikmat akal, nikmat Islam, dan dengan adanya rahmat Allah yaitu baginda Rasul, fal yafrahu, maka hendaklah kita bahagia, hendaklah kita bergembira pada hari ini dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahim tum? Pahim tum? Kalau di sekolah gitu ya dulu ya, madrasah. Pahim tum? Pahim lah. Kalau saya ngajar beda. Palestum, Palestina. Argentum, Argentina. Begitu ya, biar enggak. Pahim tum? Jadi kita bahagia, yang nyuruh bukan ulama, yang nyuruh bukan ustaz, yang nyuruh bukan wali, yang nyuruh bukan para habaib, yang nyuruh kita bahagia adalah Allah Subhanahu. Kenceng amat saya ngomongnya. Biasa emang orang lapar marah-marah mulu. Iya. Jadi kita kudu bahagia. Pada hari ini kumpul, bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya lebih banyak, karena emang harus banyak ibu dibanding bapak. Ya saya salah ngomong apa enggak? Benar. Emang kata Nabi bagaimana? Anaknya datang nanya kepada Nabi, anak sahabat datang nanya, harus kepada siapa kami memuliakan? Ummuka, ibumu, ummuka, emakmu, ibumu. 3 kali Nabi. Kemudian abika, baru bapak. Jadi ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. Jadi harus 1 bapak 3 ibu. Benar apa salah saya ngomong? Oh, panggilan doang. Iya, jadi 3 kali ibu disebut, bapak 1 kali. Berarti 1 bapak 3. Benar apa salah? Salah Pak katanya. Saya lagi belain ini. Sekarang begini, ada namanya yang buat nyambel apa itu? Yang ulekannya apa namanya? Yang buat ngulek namanya apa? Ulekan. Yang ininya? Nah, kalau cobeknya ada 4, ulekannya 1, nyambel cepet beres apa kagak? Ya ada yang bilang enggak. Cepet beres. Ini lagi mikir aja dulu pelan-pelan. Cepet beres karena ginanya 4 nih. Apa namanya? Cobeknya. Ulekannya 1. Mau nyambel berapa kilo cepet beres. Tapi kalau cobeknya 4, ininya 1, pecah. Ulek ininya cobeknya pecah karena ininya 4. Jadi kesimpulannya, kalau anak-anak nih punya orang tua ngasih duit sama ibu 300, sama bapak nggak 100, cocok? Tadi ngapa nggak cocok? Yang disebut 3, giliran duit cocok. Aduh. Ya, jadi 3 kali disebut. Kudu muliain ibu, muliakan ibu, baru muliakan bapak. Maka ibu kalau punya anak begitu dapat duit THR, kasih ke ibu 30 juta, ke bapak mah 10 juta, cocok? Cocok. Lempengan tadi mah nggak cocok. Terus sambil dimakanin nggak apa-apa, nggak ketahuan, ngumpetin juga. Maka kita harus bahagia. Jangan pada diem aja dimakanin itu. Ngeliatin aja, gua udah ganteng dari sononya. Iya, ini namanya laki masa cantik. Nah, kita bahagia pada hari ini. Memang Allah yang nyuruh kita bahagia karena memuliakan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas Nabi ngangkat harkat derajat kaum wanita dari cengkraman durhaka dan durjana. Karena zaman dulu begitu kisahnya. Zaman jahiliyah, ya, wanita jadi nafsu belaka. Tapi dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus buat menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia yang bagaimana, yang tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat realita yang ada. Para pemimpin-pemimpin bangsa, Masya Allah luar biasa. Jadi menteri kehutanan, bukan yang ngurus hutan, jadi orang hutan. Disuruh ngurus laut, menteri kelautan, malah jadi bajak laut. Benar. Disuruh bagiin sembako, jadi nimbun beras. Benar. Waktu itu kita lihat ada daerah Bekasi beras berapa ratus ton ditimbun, udah pada busuk. Itu akhlak-akhlak yang Masya Allah luar biasa bejat. Maka disempurnakan, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita nggak kembali bahas maulid, maka itu udah jelas. Karena maulid ini untuk bahagia pada hari ini, maka kalau datang ke pengajian hatinya harus falyafrahu, harus senang, harus girang, harus bahagia, harus bunga, sudah bilang harus senang, harus gembira. Biarin Ustadz yang ngomong apa, yang penting gua ketawa aja. Iya, asal orang udah gak pada ada, jangan ketawa terus. Ke orang gila baru. Para hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang pertama Nabi diutus buat menyempurnakan akhlak. Maka tugas kita sebagai orang tua punya kewajiban yang amat sangat penting. Saya mungkin gak panjang lebar membahas tentang maulid. Yang jelas inti sari dari maulid adalah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas orang tua 4 dikatakan oleh Nabi. Kewajiban seorang ibu dan bapak itu punya tugas berapa katanya? 4. Yang pertama, ayyuhsina ismuhu. Begitu lahir anaknya, bagusin namanya biar bagus. Namanya biar cakep, biar bagus. Jangan asal-asalan. Kalau orang zaman dulu iya asal-asalan. Ada namanya pengki, Ustaz Topik ya. Ada namanya runta, asal aja jadi. Yang penting itu. Ada namanya balek. Iya, di kampung begitu, asal aja jadi. Zaman sekarang enggak asal-asalan, cuman nyontohnya bukan kepada agamanya sendiri. Ya. Maka haram dikatakan nama-nama yang menyerupai dewa-dewa Hindu seperti Sinta. Haram. Rama, ada anak laki namanya Rama, ada, pernah dengar? Nggak boleh itu, haram. Karena itu dewa-dewa Buddha, Hindu Buddha. Ya, tapi begitu. Kadang-kadang kita sulit merubahnya. Maka disunahkan namanya diawali dengan nama Abd, yaitu Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, ya, Abdul Razak. Ada siapa lagi? Abdul Syukur. Banyak, Abdul Ghafar. Sunnah namanya anak kalau laki Abdul Samad. Sunnah dikatakan depannya nama Abdul, supaya jadi hamba Allah yang maha luar biasa, supaya dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan gimana sunnahnya? Itu dia. Kalau perempuan sunnah pakai nama istri para nabi. Paham? Apa kata tetangganya, ibu anaknya siapa? Siti Aminah. Norak banget itu, mau ketinggalan zaman. Mama Siti Aminah orang kampung. Payah. Dikatain kadang-kadang. Jadi Islam itu ketinggalan zaman gara-gara orang Islamnya sendiri nggak pede sama agamanya sendiri. Bener nggak? Nggak pede kita. Sunnah tuh namain nama istri Nabi. Siapa nama istri Nabi? Banyak. Apakah Siti? Bukan. Orang kita malas nyebutnya. Siti Fatimah, Siti Aminah, bukan Siti. Sekarang kita rubah. Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Hajar, Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Fatimah. Terus Sayyidatina artinya pemimpin wanita kita semua. Maka kalau anak perempuan sunnah di depannya di kalimatnya Sayyidatun. Anak saya Sayyidatun Nusaybah Al-Qayyid. Jadi Sayyidah,
Sayyidatina sunnah. Orang kita nyampe ke Indonesia Siti Hafsah ya, Siti apalagi Siti jadinya tuh. Yang kedua yang gak kalah penting, sunnah dinamakan dengan nama tadi Abd, juga sunnah dinamakan dengan nama-nama Muhammad atau Ahmad atau Yasin atau Toha. Itu sunnah. Muhammad Ridwan, Muhammad Taufik ya, sunnah. Ahmad sunnah depannya dinamain dengan Ahmad. Nanti kelak di yaumil kiamat nama-nama itu dipanggil duluan, di absen kalau namanya depannya Ahmad. Dan yang kedua adalah kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu ayu adibahu. Nah ini yang paling penting, mendidik, memberikan adab terhadap anak-anaknya ya. Maka kata Nabi, aku beradab, kata Sayyidina Ali, aku beradab dengan adab Nabi. Nabi mengatakan fa ahsana ta'dibi, sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya akhlak adalah akhlakku, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Quran, akhlaknya Nabi adalah Islam, akhlaknya Nabi adalah iman. Makhluk yang paling mulia sekolong jagat seantero alam dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak anak yang melotot disuruh oleh orang tuanya, ada nggak? Ke warung beli kecap, melotot, lagi main HP dulu. Banyak. Berapa banyak kita lihat di berita anak bunuh orang tua, ada nggak? Ada. Gara-gara nggak kebagian warisan, ya. Maka nitip orang tua saya bilang, saya nggak bakal ngasih kalian harta, saya sanggupnya mesantrenin kalian puluhan tahun sanggup, tapi harta nggak sanggup. Mengapa? Orang nggak punya. Jadi kalau harta hanya jadi rebutan, bapak capek banting tulang dari muda sampai tua ngumpulin duit sebegitu, anak duitnya banyak. Orang tua kakaknya lupa, hartanya banyak di mana-mana, rumahnya 3 tingkat, atas sarang tikus, bawah kandang ayam, dia 3 tingkat. Akhirnya begitu meninggal, apa yang terjadi? Rebutan. Jadi rebutan doang. Maka nggak penting harta, yang dipentingkan adalah pertama tadi pendidikan anak yang luar biasa. Di mana itu yang kerudungan ungu-ungu, majelis apa namanya? Saya mau tanya dulu, Atakwa di mana? Atakwa situ betul. Nah, di Atakwa misalnya ada guru ngaji, anaknya masukin. Ada nggak guru ngaji di sana? Masukin anaknya di situ. Bayar apa nggak usah? Mikir aja itu mah. Atau iya, giliran sekolah study tour 300.000 berangkat. Ini bayaran cuma goceng kagak ngasih. Makanya ustadz guru-guru ngaji ikro nggak ada yang gemuk badannya. Kayak saya begini kurus, nggak ada. Iya, tiap hari makanya ikhlas, ikhlas aja ustaz, ikhlas aja. Ayah, benar. Saya mah realita, jadi ngaji jangan puyeng-puyeng. Yang terjadi aja, yang terjadi. Sekarang begini, saya mau tanya, entah dapat hadiah dari Panandang, dari Panandang yang dari saya. Santai aja ya, panas banget. Ibu punya bahan. Kalau hari Jumat minggu ketiga saya suka ngajar di sini majelis apa namanya di Masjid Sufatul Marwah. Ini ibu mah udah sering dengar, cuman yang lain kan belum ya. Biarin yang dengar. Kalau orang ahli ilmu itu walau di Amsilatil Marwah, walaupun dia dicontohin ribuan kali, kayaknya baru dengar aja, itu orang ahli ilmu namanya. Itu udah sering dengar nih, omongan Ustaz Muhammad Habib, kita dengar lagi. Jangan ngomong, udah pernah itu mah basi. Jangan. Bukan ahli ilmu. Dikatakan dalam kitab Ta'lim, orang ahli ilmu walaupun sering kita dengar 1000 kali itu omongan, kayak baru aja itu omongannya. Begitu, paham? Ya, ibu punya bahan ceritanya. Beli loh, kemana loh? Ke Tanah Abang. Ya, biasa belum pernah ke Tanah Abang, jadi lupa. Ke Tanah Abang, ke Blok M lantai 4. Ada di situ tukang bahan bagus-bagus. Kita beli bahan semeter 3 juta.
bahan berukat yang bagus, kalau dilihatnya luar biasa, ya bagus. Kemudian kita bawa kemana tuh bahan di bawahnya? Oh, ke tukang jahit. Emang udah pindah? Dulu bukan ke tukang inian. Ya, ke tukang jahit di bawah tuh. Bapak, ini bahan saya ada 3,5 meter. Saya mau bikin baju kebaya bagus. Besok mau kondangan ke tempatnya Lesti. Lesti mau kawin lagi ya? Enggak jadi. Iya, emang orang PA begitu. Kemarin dia cabut, apa dia laporin ya? Habis itu dicabut lagi. Tahun begitu mendingan jangan aja ya. Pakai ribet-ribet orang jadi rame se Indonesia. Ibu mah paham, orang tukang nonton, bapak-bapak kagak paham, nggak ngeliat kan dia mah. Saya juga tahu dari istri saya aja diceritain. Lagi ngapain itu lama amat, ngedekem nonton Lesti tahu-tahunya, ampun Nah, ini baju saya mau pakai kondangan, panjang, bahannya 3,5 meter. Ini dijahit, nanti kantongnya kanan kiri, kancingnya yang segede-gede jengkol gede. Ya mesennya begitu, mesennya. Tapi abang tukang jahit ini jangan dipotong-potong ya bahannya, karena ini bahan mahal nih, bahan 3,5 juta. Jangan dicoret-coret ya, kan kalau tukang jahit dimal dulu, dicoret pakai kapur seret-seret. Kata yang bikin jangan dicoret-coret ya abang tukang jahit, jangan digunting-gunting. Tukang jahit melongo, lu sadar, mau dijahit ya, bagaimana mau jadi baju? Kalau nggak dijahit, nggak dicoret, nggak digunting mah bikin polanya. Kata tadi itu jawab. Udah begitu tamsilnya nih, kalau orang ahli balago ngajinya begitu tamsilnya. Ibu punya anak, dititipin ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, nih anak saya emang orangnya cengeng banget, nangis mulu, ingusan aja, maunya ditemenin terus ngajinya, baca ikronya, jangan diomelin ya ngajinya, jangan diapa-apain, pokoknya semau dia. Kira-kira itu anak jadi nggak kira-kira? Kagak, sampai budut kagak bakal jadi tuh anak. Beneran saya ngomong. Kayak tadi orang mau jahit baju, nggak jadi baju. Bener? Ya, lagi begitu aja. Habis dijahit, kemudian jadi tuh. Kira-kira nih kita yang punya bahan, pantes nggak bayar? Pantes banget. Berapa duit ini bang? Oh, ini karena ininya jahitannya bagus, 1,5 juta dah, udah jadi nih baju. Kita bayar nggak? Bayar apa enggak? Bayar. Tuh 1,5 juta, pantes banget. Ustadz, anak saya ini udah bisa ngaji, alhamdulillah. Ini kemarin juga lomba, juara 1 antar RT, pesertanya 3 orang doang. Ini dia menang ini. Terima kasih Pak Ustadz ya, udah ngedidik anak saya. Assalamualaikum, terima kasih doang. Ada begitu, ada di Semarang adanya, cuman orang Semarang aslinya orang sini. Banyak. Ya kita mikir aja pelan-pelan, biar maksudnya biar agama ini maju begitu. Udah bayar, pantas banget tuh si Ustadz tadi dibagi. Makanya saya bilangin, saya 7 tahun di Semarang ngajar, gak pernah itu saya gemuk, karena emang makannya ikhlas. Tiap hari makannya, sarapannya ikhlas, siangnya terus makan siang adalah ikhlas lagi, sayurnya sayur ikhlas, tumisnya tumis ikhlas. Ya artinya Ustaz ikhlasnya akhirnya apa? Anaknya sampai punya ikro, tahu ikro ya? Ikro itu ngajinya sampai pada sobek, ikro 1, ikro 6 nyambung. Kata saya kemarin ikro 1, kemarin ikro 6, tipis amat pada sobek Ustaz. Ya lemes saja saya. Emang gak disuruh beli sama mama? Enggak, katanya punya abang juga kemarin masih pada banyak yang di lemari yang pada sobek, kita tambelin. Akhirnya apa? Ngaji juz amma udah di 2 alam, alam taro sama alam nasro. Habis pada sobek, jadi 2 alam ngajinya, bukan alam dunia alam akhirat, bukan. Alam taro alam nasro. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah itu ada pendidikan Nabi, dididik buat anak-anak kita, karena baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya agama ada di anak-anak kita ntar. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya sekarang patuh,
kepada Allah dan Rasulnya, nurut sama ibu dan bapak, mau ngaji ke majelis taklim, insya Allah 10 tahun 20 tahun agama dipegang sama orang-orang yang benar. Amin ya robbal. Makanya macam-macam ada sekarang. Islam katanya agama pendatang, ada yang ngomong begitu. Islam agama samawat. Kalau ibu sering nonton TV dilihat ada itu yang ngomong begitu. Itu agama langit, agama Allah Subhanahu wa taala memang diturunkan ke alam muka bumi, bukan Islam pendatang masuk ke Indonesia dari zaman bahula. Dari zaman dulu memang udah ada agama Islam. Ya. Maka kalau anak-anak kita dididik dengan pendidikan Nabi, biar dia tahu bagaimana caranya mematuhi kedua orang tua, dia tahu bagaimana caranya patuh kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah 20 tahun 10 tahun ke depan bangsa kita dipegang sama orang-orang yang benar. Amin. Bukan orang pintar. Kalau orang pintar belum tentu benar, tapi orang benar udah pasti pintar. Orang pintar susah dibenerin, tapi orang benar mudah diberikan kepintaran karena dia udah benar. Kalau orang pintar belum tentu benar. Maka banyak orang-orang pintar yang menduduki kekuasaan di sana, sehingga sananya luar biasa. Mereka bahagia di saat rakyat sengsara. Benar, benar. Udah mau pada pesta politik, kagak mikirin lagi yang namanya itu kemakmuran rakyat. Kagak ada yang namanya yang keempat tuh, Pancasila, keadilan. Apa? Kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuman di mulut doang. Adilnya di mana? Keadilan udah kurang. Benar. Coba lihat di TV. Ulama-ulama yang benar menyampaikan kebenaran pada ditangkap-tangkepin. Makanya saya nggak berani galak-galak. Ya, sebenarnya mau udah nggak kuat saya ini. Wah, Allah, cuman belum berani. Ya, belum berani. Karena apa? Katakan kullil haq walau kana murad. Katakan kebenaran walaupun itu pahit, walaupun nantinya harus dipenjara. Katakan, jangan takut. Karena itu adalah kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, biar cepat beres bulan bawa berkah ya. 7:10:33 sedang dikit lagi zuhur. Yang ketiga adalah ayyuhtanu, kewajiban orang tua terhadap anak adalah menghitan anaknya. Dihitan anaknya kalau yang laki-laki, perempuan juga sunnah dihitan. Bahkan mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Bahkan ada ulama mengatakan wajib. Ya, maka dihitan, kulupnya dihitan. Kalau di daerah-daerah itu ya saya berpikir, itu umur 2 tahun udah pada disunat. 2 tahun, 3 tahun, anak-anak ajengan, anak-anak kiai 2 tahun udah pada disunat. Orang Jakarta 7 tahun, 8 tahun belum disunat, udah pada alot. SMA ada pakai kampak, udah nggak kuat pakai jarum suntik. Sunat dihitan, ya, biar bersih. Ntar bapaknya masuk ke masjid, anaknya udah bersih, udah suci, enak bener sholat kan. Mau di depan juga nggak apa-apa, itu mah udah bersih, udah suci. Jadi wajib tuh dihitan. Jangan nungguin punya duit, nungguin ntar kalau ada sunat masal. Artinya kalau dia lagi mau langsung sunatin. Jangan nungguin ntar aja dah, habis naik kelas 4 kelamaan ntar keburu nggak mau. Nah, yang keempat kewajiban orang tua adalah ayun kahu, dinikahkan anaknya. Kalau punya anak perempuan, nikahin tuh sama anak-anak kandung ganteng-ganteng banget tuh, luar biasa, nikahin. Ya, jangan lihat latar belakangnya. Dulu itu kepompong yang menjijikan, kupu-kupu itu yang bersinar sekarang cakep. Dulunya kan kepompong jelek kulit, tapi jadi cakep sekarang jadi kupu-kupu. Jadi jangan lihat latar belakang. Spion lihat latar belakang terus, tahu-tahu nabrak aja ke depan. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang, lihatnya ke depan. Yang terjadi udah biarin terjadi, yang akan terjadi juga belum terjadi. Yang sekarang kita lakuin kudunya begitu. Ya, dinikahkan. Maka kalau ada anak perempuan, begitu ibu-ibu punya anak, ada yang nganjang, orang suka bilang, ada yang ngapel ya, ada yang datang. Tanya orang mana. Jangan nungguin setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak ngeridit motor. 4 tahun, 5 tahun jadi mah enggak itu anak ya. Ibu-ibu dong nyeduhin kopi tiap hari, rangginang bias 7 toples ya, kue bolu berapa mika udah habis. Pas begitu emang jadi enggak mah diputusin. Masya Allah, udah tahunan
Iya, udah pada busuk jadinya. Bang, buah berapa duit ini bang? Dipegang-pegang tuh buah ya. Sekilo 10.000 mahal amat gak jadi. Lama-lama busuk tuh buah. Mendingan langsung udah 8.000. Ya tawar kasih. Jadi laku namanya. Bener. Ini sepatu nomor berapa? 38. Disedengin. Jadi beli kagak. Longgar aja udah. Sepatu tawa aja orang sepatu. Nah, itu dinikahkan. Jadi jangan melihat latar belakang, langsung nikahin. Jangan lama-lama. Soalnya luar biasa, masya Allah, kejadian daerah Pandeglang begitu. Bapaknya dibeliin sate 100 tusuk, ibunya dibeliin kacang 10 kilo. Pak, saya mau kondangan dulu ya, jam 8 malam nih. Anaknya dipinjem, agak pulang-pulang sampai jam 2. Akhirnya kacangnya disate di pinggir jalan. Iya, makanya jangan nyalahin kucing. Kucing mah kelihatannya doang soleh. Kali ibu nyangin ikan nih, kucing bututnya begini dong nih. Tek. Lagi ada orangnya. Lagi nyangin ikan. Ibu-ibu nyangin ikan, ada kucing. Itu kucing soleh kalau ada ibu-ibu. Kalau nggak ada mah habis itu ikan dimakan. Jangan nyalain kucing. Ngapa itu ikan ditaruh sembarangan? Jangan nyalain anak orang, salahin anak kita. Ngapa nggak didik biar benar? Begitu maksudnya. Jadi kita ngaji harus berbenangan, harus ada hasilnya. Ya, paham itu ya? Habib sebenarnya udah jelas ngajinya tadi. Cuman kita mau tambahin juga ya begini aja adanya. Ya namanya dadakan, namanya orang sini. Ya panandang ya. Tapi udah disiapin panandang. Ya maksudnya makanannya kan lapar habis ini. Jangan suujon aja. Jangan, nggak boleh suujon. Iya. Sujon. ya. Ada pandangan makanannya banyak tuh. Jadi saya emang gak dapet juga amplop, yang penting dapet doa. Duit. Yang penting dapet doa. Biarin gak dapet doa juga pulang bawa amal. Ini amplop beda. Pulang bawa amal ya. Jadi kita mah apa-apa, orang deket ini nggak pakai tensi panandang ya. Ini mah kalau di mana-mana mah begitu. Saya kalau di Pandeglang ceramah, masya Allah, mobil-mobil orang. Iya, tapi harus ada bukti. Kata saya panitia, ini mobil orang, jadi kita nyewa itu harganya 1,5 juta. Begitu pulang harus ada plastik merah yang isinya bekakak ayam. Dimasukin kemana? Ke mobil, karena khawatir ditilang di pinggir tol baru, tol Rangkas keluar Warung Gunung itu ada polisi. Begitu dibuka, kalau ada berkat, oh Ustaz habis mulu dan enak, ada buktinya. Begitu Bang Landang. Ada buktinya. Oh habis dari mana? Muludan. Mana berkatnya? Gak ada. Curiga. Ya, kalau ada bukti, oh iya ini ayam besar nih, oh habis muludan. Begitu. Iya, kalau di daerah bahkan mohon maaf nih ya, kita sedikit. Itu orang-orang daerah kalau maulid ngumpulin duitnya setahun. Jadi ini Januari, ketemu Januari lagi ditekok nanti. Makanya kalau khususnya daerah Pandeglang itu kalau yang datang itu yang hadir dikasih minyak yang gede pompan yang 20 liter sarang satu, sampai nggak kuat kaki bawa itu. Saking banyaknya berkatnya sebaskom gede. Kalau gede nggak gede, tapi gede itu parah gedenya. Udah bener sampai nggak kuat. Karena apa? Dia faroh, dia bunga, dia senang sama kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pelajari pelan-pelan yuk, kumpulin 1.000-2.000, begitu setahun dibuka bisa membahagiakan para tamu undangan. Amin ya Rabbal Alamin. Nih saya kasih hadiah buat para panitia, buat orang-orang yang kerja capek luar biasa buat kebahagiaan kemeriahan Maulid Nabi. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di halaman 4 dalam kitab Madarijus Sa'ud, dikatakan bahwasanya man jamma'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haya'a lahum ta'aman wa 'amila ihsanan ba'asallahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Orang-orang yang sibuk ngundang, yuk kumpul yuk maulid, tuh sibuk begitu tuh dia. Yuk ntar kita hadir maulid, dia sibuk, artinya para panitia atau yang lain sibuk buat ngumpulin orang. Dimana kumpulan itu adalah kumpulan buat maulid, maka di tempat tersebut
dikatakan haya alahum tu'aman, dikasih makanan. Ada kan makanan? Iya, berarti maulid kalau nggak ada makanan itu namanya kematian. Ada yang ngomong begitu, tenda kalau nggak ada ininya kayaknya kayak kematian. Bener sih emang, kalau begini kan bagus. Ya kalau tenda cuma terpal doang kayak ada 7 harinya begitu. Kalau begini bagus. Nah, dikasih makanan, kemudian pada minum, pada makan. Wahai ala untu'an wa amila ihsanan. Orang-orang di situ pada tegur sapa, pada senyum, pada ramah, abdus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abdus salam. Kemudian di tempat tersebut juga dikatakan peringatan Maulid Nabi, diceritakan Maulid Nabi, maka orang-orang yang ngumpulin buat merayakan Maulid Nabi, ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin. Ketika nanti di hari yaumul ba'is, hari pembangkitan, kita dibangkitkan bersama orang-orang saleh, wasyuhada, dan juga para syuhada wassalihin, dan orang-orang yang saleh, para ahli siddiq. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan kita ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat ibu-ibu dimanapun berada, ayo maulid jangan diberhentiin terus. Maulid mah yang penting kita pada sehat, berkah umur, panjang umur, anak-anak turunan juga pada nurut, pada soleh-solehah, suami juga luar biasa ya, nurut, maksudnya nurut, suka bantu istri ya. Ada yang begitu? Ada. Masya Allah, mertua tuh rajin banget bantu istri, Masya Allah. Karena kewajiban itu nih saya bocorin ibu-ibu ya. Kewajiban itu sebenarnya mah yang nyuci, yang masak, yang gosok, yang ngelonin anak, yang ngasuh bukan ibu-ibu. Di dalam kitab fikihnya begitu, Fathul Mu'in dikatakan kewajiban bapak-bapak. Bapak-bapak yang nyuci, bapak-bapak yang gosok, bapak-bapak yang masak, bapak-bapak juga yang ngelonin anaknya. Lantas ibu-ibu pahalanya dari mana? Dia mah satu doang kerjaannya, yang penting ngedangkap di tengah kasur. Artinya dia mah satu doang, kudu taat, itu doang satu. Nggak percaya kalau bilangin. Ini ulama yang ngatakan, emang kita Nora baru dengar jadi kayaknya bohong kali dia. Saya emang nggak ngambil untung cerita ini, enggak. Asli kata ulama begitu dalam kitab fikihnya. Syekh Al-Balibari mengatakan yang masak kudunya bapak-bapak, yang nyuci kudunya bapak-bapak ya, yang ngasih nyuapin anak bapak-bapak. Lantas ibu nanya, saya apa kerjaannya? Dandan doang buat suami, artinya taat aja. Oh, seduh kopi seduhin, neng nyuci nyuci, neng masak masak, begitu lah. Nggak percaya dibilangin, seduh kopi seduhin kopi ya, seduhin Indomie, lapar nih habis pulang Gojek atau habis pulang apa, seduhin. Tapi dalam catatan ikhlas. Kalau nggak ikhlas mah sama aja bohong. Karena cuma kan sulit, ikhlas itu sulit. Belum tentu Ustaz ikhlas, belum ngomong capek ikhlas, enggak, belum ikhlas. Belum tentu tapi kita belajar ikhlas. Itu kopi ikhlas, suruh masak ikhlas, nyuci suruh ikhlas, juga itu apa namanya, jemur ikhlas. Kita kalau nggak ikhlas mah sama aja bohong. Jadi tugasnya satu doang, nurut sama suami. Bahkan itu kalau kita perpanjang lagi satu hadis dikatakan, man qala, orang nih istri yang ngomong kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairon qat. Kalau kata orang Betawi, bang, saya perasaan belum pernah dibikin seneng sama kamu, Bang. Ngomong begitu doang tuh, dia dikit doang. Belum pernah kayaknya saya diajak ke Ragunan, apa namanya, ngeliat uwa di sono, uwa-uwaan. Belum pernah saya kayaknya perasaan diajak ke taman yang onono di mana yang baru tuh, PAM ya, Taman PAM. Ya artinya belum pernah saya kayaknya dibikin seneng begitu, maksudnya. Khairan qat, kalau qat itu benar-benar sama sekali kagak. Tapi kalau fakot masih mending, masih pernah sekali dua kali mah. Hari ini kok benar-benar kagak pernah senang. Nah istrinya ngomong begitu, bang saya belum pernah senang sama lu, hidup 20 tahun belaksak terus. Umpama maka hubito amaluha, dilebur seluruh amal kebaikannya, kosong melompong. Di surga apa di akhiratnya dapat apa-apa, padahal ahli ibadah, ahli ngaji. Hanya baik-baik. Kalau surganya istri mah di suami. Maka ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita ambil
taat kepada seorang suami yang punya suami, ya. Yang belum punya cari lagi, ya. Mudah-mudahan kita tutup karena memang udah panas, udah pada lapar, perut panas juga, ya. Hati juga panas rasanya, ya. Hati panas nggak? Nggak boleh panas, ya. Gara-gara ngelihat punya orang bagus-bagus amat itu berapa kilo emasnya, akhirnya panas. Jangan, nggak boleh, ya. Jadi kayak termos, tahu termos, luarnya mah adem, dalamnya ngegolak, dalamnya panas. Jangan, itu nggak baik itu, ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya peringatan Maulid, kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bapak-bapaknya taat kepada Allah, yang ibu-ibunya terutama taat kepada suami, karena pintu surga nggak kebuka kalau nggak melalui pintu suami, ya. Sama saja kita bohong, sama saja bohong kalau cinta sama Nabi tapi nggak taat ke suami, sama aja bohong. Karena di situ disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wanita itu ya pemimpinnya adalah laki-laki. Maka terakhir kita tawasul nanti doa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang masya Allah luar biasa patuh pada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, ya. Yang sedang sekolah Allah mudahkan dalam urusan sekolahnya, belajarnya. Yang punya cucu, punya anak di pesantren, mudah-mudahan jadi orang alim, orang yang bisa menjabarkan ilmu agama, yang bisa berani mengatakan yang hak, yang batil adalah batil. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, saya nggak bisa lama karena memang habis ini saya mau ke kasur kapuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.